Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Semoga senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku, konten kali ini kita akan membahas tentang ilmu para wali-wali terdahulu, kemudian ilmu para leluhur kita terdahulu, di mana leluhur kita ini sangat senang sekali dengan ilmu-ilmu kemakrifatan dan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didudukkan dalam ma'rifatnya Allah, diperkenalkannya oleh Allah Ta'ala sendiri, tanpa bernafsu untuk mencari daripada Allah Ta'ala. Jadi dia tidak pakai nafsu. Ini adalah rahasianya. Di balik rahasia adalah rahasia. Jadi kita semua mengetahui ada 4 tingkatan zikir yang secara umum orang-orang tasawuf, ulama-ulama sufi kita, itu sudah mencatat dari beberapa kitab referensi yang ada. Seperti zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, dan rahasia. Kemudian di atas rahasia itu zikir la sautin wala harfun, tiada huruf, tiada suara, lenyap segala-galanya. Kalau zikir tubuh itu la ilaha illallah, zikir hati Allah Allah, zikir nyawa hu Allah atau Allahu. Kemudian zikir rahasia itu ah. Kemudian zikir tiada huruf dan tiada suara itu adalah mi'raj ke Marwah. Jadi memang secara tingkatan yang orang-orang yang hanya mengetahui keempat itu sampai kelima itu, ya, itu jujur pasti akan ini sangat setuju ketika zikir yang paling tertinggi itu adalah la sautin wala harfun, atau tiada huruf, tiada suara. Tapi di sini sebenarnya saudara-saudara, seperti mana konten-konten kita yang kita bahas sebelumnya, di situ dijelaskan ketika kita dari alif kemudian mi'raj ke titik hingga mi'raj ke kosong, ya, maka di balik kosong itu sebenarnya itu adalah kosong, ada lagi kosong. Jadi ketika sudah mi'raj ke kosong itu kembali lagi kepada titik, namun kembalinya kepada titik yang halus, titik yang goib, bukan kembali titik yang zohir, titik Nur Muhammad yang nukta zohir, tapi di sini nukta goib. Maka inilah yang akan kita bahas. Rahasianya, yang dibalik rahasia ada rahasia, dibalik rahasia ada rahasia, dibalik AIU. Jadi kita kembali lagi, semua huruf-huruf di dalam Al-Quran, ya, huruf-huruf hijaiyah atau angka-angka atau huruf apa saja, huruf alif sampai ke huruf ya. Jadi huruf ya ini takluk kepada huruf alif, huruf ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za sampai ya itu takluk kepada huruf alif. Yang mampu membunuh semua huruf alif, semua huruf-huruf ini adalah huruf alif. Karena semua adalah huruf alif dibengkokkan. Huruf alif yang dibengkokkan menjadi ba, dibengkokkan menjadi ta dan sebagainya, ditambah titik. Namun alif ini yang bisa membunuhnya adalah titik. Nah, jadi titik ini adalah nukta zohir. Nukta zohir. Kemudian nukta zohir itu ada di dalamnya kosong, maka di dalam kosong itu ada nukta goib. Nah, jadi di sini memang ada suatu bunyi, ya, yang bukan huruf tapi dia bersuara. Ini adalah bunyi yang sangat dirahasiakan sendiri oleh para mursyid kamil mukammil. Bahkan sampai sekarang ini itu dikatakan rahasianya di atasnya rahasia, di dalam rahasia ada rahasia lagi. Dan berbagai amalia zikir-zikir yang kita dapatkan, ya, itu banyak. Namun amalia yang praktek nukta goib ini, zikir titik ini, ya, titik goib ini, itu bisa kita cari kemana-mana, share kemana-mana. Itu jarang sekali orang yang mendapatkan zikir nukta goib ini, zikir titik goib ini, kecuali pada guru-guru yang khas, betul-betul mursyid yang betul-betul, ya, itu menyembunyikan itu. Memang pada awalnya ketika kita mengetahui amalia itu, kita awalnya membunyikan dengan sengaja awal-awal.
itu ada suara tapi tiada huruf. Jadi kalau a, i, u itu masih berhuruf, ha, hi, hu itu masih berhuruf. Kalau ini ada suara tapi tidak ada hurufnya. Awalnya memang sengaja dibunyikannya suara itu, dilatih, dan pada sampai puncak-puncaknya suara nukta goib itu, atau yang biasa dikatakan suara pertama sebelum alam semesta dijadikan, atau sa'da pamulan nalino kalau bahasa Bugis, itu nanti pada puncaknya akan berbunyi dengan sendirinya, akan berdenyut, berdetak dengan sendirinya. Itu ada kedudukannya pada tubuh manusia, batang tubuh. Halusnya, di dalam halusnya itu ada. Kedudukannya itu ada. Lalu kenapa kita awal-awal mula harus membunyikan dahulu? Karena itu latihan. Sehingga agar suatu saat nanti akan berbunyi dengan sendirinya, berdetak dengan sendirinya. Maka disitulah yang dikatakan kedudukan singgasana Baitul Kursi. Baitul Kursinya Allah. Bersama di situ ada 4 anasir, api, angin, air, dan tanah. Itulah sebenarnya kedudukan daripada zat hayat. Kedudukan daripada hakikat manusia yang sebenar-benarnya manusia. Jadi kedudukan di sini perlu dipahami bukan tempat, tapi martabat. Nah, kedudukannya itu ada pada nukta goib itu. Nah, maka ada juga para salikin yang mengetahui dengan metode itu, ya. Kemudian jalannya metode itu, tapi amaliannya berbeda-beda. Dan itu sangat sedikit, ya. Kemudian dengan membunyikan nukta goib itu ada beberapa tujuan, banyak sekali tujuannya, terserah. Salah satu tujuannya itu pasti dan pasti dapat mengetahui. Nah, di sini bahasa akal mengetahui, ya, tapi diberitahu oleh Allah Ta'ala tentang kematian dirinya, ajalnya. Pasti dan pasti. Tidak pernah meleset. Ketika nukta goib itu hilang pada dirinya, kedudukan Baitul Kursi itu, maka tinggal menghitung hari lagi. Ada juga yang membunyikan nukta goib itu dengan membangkitkan karomah atau amalia pada dirinya. Ada juga yang membunyikan nukta goib itu ketika dia sholat atau sebelum bertakbir, atau pada saat Allahu di situ membunyikan, atau pada saat 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah di situ. Inilah zikir yang dibalik itu ada AIU, dibalik AIU, zikir AIU itu ada nukta goib. Seperti itu. Nah, inilah amalia ini, ya, yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW di telinga kiri Sayyidina Ali. Bahkan para wali ini, amalia nukta goib ini dijadikan untuk penyatuan ketunggalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud penyatuan di sini bukan kita yang bersatu dengan Allah, akan tetapi peleburan. Ini bahasa akal saja. Peleburan sehingga betul-betul yang ada hanya Allah Ta'ala sendiri. Ya, banyak jalan, banyak jalan. Kemudian kita juga tidak hanya dengan ikut-ikutan saja membunyikan nukta goib itu, tapi betul-betul melalui tuntunan mursyid yang tahu itu. Entah itu mimpi dengan baginda Nabi SAW, entah itu ketemu dengan Nabi Khidir atau dengan mursyidnya sendiri. Nah, apa betul bunyinya? Nah, seperti itu. Ada yang harus mentahkik itu benar apa tidak. Dan itu semua di seluruh penjuru dunia itu pasti sama bunyinya. Tidak mungkin berbeda. Kalau ada yang berbeda berarti salah. Nah, itu dilatih terus. Nah, sampai akan berbunyi dengan sendirinya tanpa dibunyikan lagi. Maka amalia ini bisa dicari, belajar kepada orang yang mati, orang mati atau anak baik. Maka nanti ketika sudah mengetahui di situ, sudah mesra berjalan dengan sendirinya detak, denyutan atau bunyi itu, ya, itu kita akan mengetahui dengan sendirinya rahasia di balik bunyi itu. Ini bukan bunyi napas, bukan bunyi jantung, bukan. Nanti di balik bunyi itu betul-betul ada kalamullah yang betul-betul manusia yang sebenar-benarnya manusia. Di antara langit dan bumi, di antara siang dan malam, di antara barat dan timur, di situ kedudukannya. Jadi disinilah ilmu sejatinya ilmu. Di sini semua letaknya ilmu. Banyak yang mengkaji Nur Muhammad dan sebagainya, tapi tidak tahu kedudukannya apa, bunyinya apa, martabatnya pada apa. Nah, jadi banyak sekali. Nah, ini pun amalan-amalan seperti itu wajib bertalaki langsung. Itu pun mursyid yang, kalau mursyid itu memberikan, karena ilmu itu
disembunyikan oleh guru-guru mursyid yang ada, atau guru-guru yang jarang ditemui. Bahkan mursyid muktabar pun belum tentu. Kebanyakan biasanya orang tua kita dahulu itu ngomong begini, kebanyakan ada pada pakampitedong, yang artinya orang-orang pengembala sapi atau orang-orang yang tidak ada pangkatnya di mata orang lain. Biasanya tersembunyi sirnya Allah itu di situ. Nah, itu bunyi itulah yang suatu saat nanti akan memberikan keilmuan, yang memberikan bimbingan seperti itu. Tapi harus ada yang mentahkik apakah benar bunyi itu kayak yang dimaksud. Jangan sampai kita hanya membunyikan di dalam hati padahal bukan. Itu memang bukan di dalam hati. Mau dibilang di dalam, dia di dalam. Dia mau dibilang di luar, dia di luar. Mau dibilang di dalam, di luar, tidak. Jadi ketika diucap di telinga orang itu bisa terdengar. Tapi kalau jarak 2 meter itu tidak terdengar atau sulit. Harus mendekat telinga dengan mulut, baru terdengar itu suara. Maka orang lain pun mendengar. Jadi kalau sudah mesra itu berjalan dengan sendirinya, nur itu akan membias dengan tubuh kasar kita, bercahaya dengan sendirinya, bernur dengan sendirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah kedudukan Baitul Kursi. Jadi bukan Baitul Aras, ini Baitul Kursi ya yang kita bahas. Jadi kedudukannya ada pada salah satu batang tubuh. Nah, selain Nur Muhammad, di situ juga asal mula kejadian dari 4 nur. Nurnya api, ya, nurnya angin, nurnya air, nurnya tanah, halusnya. Kemudian itu dikawal dengan 4 malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil. Nah, kemudian dia menembus sampai ke batang tubuh Adam ini, ya, menembus sampai keluar, luar dalam meliputi jasad dan rohani. Kemudian sampai kepada pendengaran, penglihatan, penciuman, ya, dan pembicaraan ini. Kemudian dinyatakan lagi oleh Allah Ta'ala menjadi darah, daging, tulang dan kulit. Sehingga kita ini kembalikan lagi kepada asal mula kejadian, sehingga berdiri tertancap kepada akarnya. Sehingga diibaratkan akarnya sudah menancap kuat, sehingga pohonnya itu kuat, batang pokoknya itu kuat, rantingnya kuat, dan daun-daunnya kuat. Nah, dan cara membunyikan titik nukta itu pun tergantung daripada tingkat-tingkatannya, tergantung daripada amalia-amalianya. Jadi itu macam-macam, terserah si penggunanya atau guru mursyidnya. Itu amalianya digunakan untuk apa? Masing-masing berbeda, tapi bunyinya tetap sama. Dia bersuara tapi tidak berhuruf. Ya, karena semua rahasia, semua keilmuan itu letaknya ada pada niktah goib itu. Memang pada asalnya, pada maha ruang, pada kosong. Tapi semua itu ada pada titik itu. Disitulah ilmu setetesnya Allah yang sudah terbagi. Nah, terbagi ke seluruh dunia. Disitulah ketika bunyi dengan sendirinya, aktif dengan sendirinya, itu pun merupakan penyatuan antara diri zohir dengan diri yang batin. Nah, jadi Allah Ta'ala memperjalankan dirinya sendiri. Kelihatannya kita yang berikhtiar, akan tetapi kalau kita sadari Allah Ta'ala sendiri yang memperjalankan dirinya, memperjalankan sifatnya, asmanya dan afalnya. Jadi sebenarnya bukan bersatu, bukan penyatuan. Ini bahasa rasa sebenarnya. Jadi mohon dimaklumi saja, agak sulit kalam-kalamnya, mengesakan atau tunggal, esa begitu, zuhir batin. Nah, sehingga bisa menjadi ahad, tunggal. Sehingga ketika praktek dalam amalia nukta itu di dalam sholat, maka pada saat itu keakuannya melebur ke situ. Nah, jadi pada saat inilah yang dikatakan al-abidu wal ma'budu wahid, yang menyembah, yang disembah ahad. Jadi saudara-saudara, ilmu rahasia zikir nukta inilah yang banyak sekali dicari. Banyak sekali dicari. Kita itu cari aja di YouTube, media sosial, Google, TikTok dan sebagainya, itu diketik pun tidak akan bisa tahu. Di YouTube pun siapa juga yang mau buka. Nah, kalau di TikTok pun juga seperti itu, media sosial. Jadi ilmu ini banyak dicari tapi langka. Sangat rahasia. Tersimpan rapi bak mutiara.
itu yang tidak bisa dibongkar di mana-mana kecuali harus talaki bertemu langsung. Itu pun kalau bertemu langsung juga belum tentu kalau bukan rezekinya, kalau bukan jodohnya. Belum tentu. Banyak juga yang dikasih tahu ditalkin, ada yang tidak bisa mendapatkan itu. Itulah zat hayat. Ini bukan zat hayun, zat hayat. Tajallinya yang sudah sempurna. Jadi banyak yang mengkaji tentang Nur Muhammad, tentang Nur Allah, tapi tidak tahu kedudukannya. Ada pada napas, dan itu napas itu kasar. Ini halusnya, ini kedudukannya di Baitul Kursi itu. Nah, yang dijaga oleh Malaikatul Kiraman Katibin. Kemudian hakikatnya pada diri Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian dijaga para anasir, api, angin, air, tanah. Maka ketika orang-orang yang telah diberi hidayah tentang nukta goib itu, kita yakin, seyakin-yakinnya, itu tidak akan mencari-cari, was-was lagi, ragu-ragu lagi, pindah grup ke grup yang lain untuk mencari, pindah channel YouTube ke channel yang lain atau sebagainya. Tidak ada lagi pencarian, tidak ada lagi keraguan, karena sudah betul-betul tertancap seperti huruf alif. Yang sudah tertancap, yang tidak akan pernah patah, yang tidak pernah mati, tidak pernah akan hancur. Ibaratnya seperti itu. Bukan berarti orang yang selalu menonton YouTube sana sini mau mencari, enggak. Ini khusus kepada diri saja, khusus kepada diri kita sendiri. Enggak usah lihat orang lain. Jadi dia tidak akan lagi takut dengan bencana ini, bencana itu, musibah ini, musibah itu, suasana ini, suasana itu, apapun itu. Mau bencana alam kek, mau hari kiamat, mau datangnya Dajjal, datangnya Imam Mahdi, mau datangnya Nabi Isa dan sebagainya. Dia tidak terlalu menghiraukan itu. Di situ kadang kita terlupa, akan menjadikan manusia itu melupakan dirinya sendiri, akan menjadi panik, melupakan Allah Ta'ala. Bahwa itu adalah tugasnya Allah Ta'ala. Biarkan mengalir dengan sendirinya. Bukan tugas kita. Itu tugas Allah. Tugas kita ini bagaimana menyatakan, meleburkan rasa Adam ini kembali kepada rasa Muhammad, kemudian rasa Muhammad kepada rasa Allah, kemudian ke rasa Tuhan, kemudian bertajalli kepada makom hamba, yaitu makom Nur Muhammad. Nah, maka makom ini makom yang nukta goib itu ketika sudah naik ke puncak. Jadi diulang lagi, tugas kita bukan untuk menerawang, untuk mengkaji-kaji kapan kiamat, kapan datangnya Dajjal, kapan datang Imam Mahdi muncul, kapan ini itu, nggak usah. Bukan tugas kita itu. Tugas utama dulu ini yang paling penting. Tugas paling penting ini. Kalau Allah Ta'ala memperjalankan kita ke sana, takdirnya ke sana, pasti dapat. Tidak perlu terlalu kacau pikiran ke sana kemari. Jiwa gentayangan ke sana kemari, tidak perlu. Kalau rasa Adam itu sudah melebur kepada Ahad, urusannya Allah, terserah Allah. Misalkan terjadi musibah pada kita, tidak pun kita lalui, dipertemukan kita akhir zaman pun kita lalui, tidak dipertemukan dengan akhir zaman huru hara itu, kelak itu pun kita lalui. Jadi masih banyak, mumpung ada waktu untuk kita ini peleburan. Nah, menafikan, mengkosongkan, memfanakan, apalah bahasanya itu, satu saja. Memfanakan kepada nur itu, kepada Allah Ta'ala. Agar apa? Kita tidak tergiring kepada jalan yang belok-belok kanan kiri sehingga membuat kita bingung, gentayangan entah di mana ujungnya. Fokusnya pada itu. Bagaimana rasa Adam ini sampai kita pulangkan ke Maharuang, sampai ke Rabbul Izzati, betul-betul habis di situ, fana di situ, baru duduk di makom Nur Muhammad, makom hamba, makom sempurna. Jadi banyak orang yang mengatakan makom Nur Muhammad itu makom awal, dasar. Iya, memang dasar, awalnya dasar. Diperjalankan begitu. Memang awal-awalnya begitu, meleburkan ke Nur Muhammad. Nah, tapi rasa Nur Muhammad ini dipulangkan lagi kepada Nur Allah kepada Rabbul Izzati. Kemudian Rabbul Izzati tajalli ke Nur Allah ke Nur Muhammad. Bukan kita turun level daripada la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, enggak. Tetap la ilaha illa ana di situ dengan kesadaran Nur Muhammad. Memang kalau kita memisahkan Nur Muhammad dengan Nur Ilahi, itu seolah-olah ada dua. Jadi seolah-olah ada huwa wa anta. Seolah-olah terpisah, padahal tidak. Ketunggalan itu, Nur Muhammad itulah sempurnanya itu, makom Nur Muhammad itu. Sebenarnya itu. Yang penting syaratnya harus mi'raj dulu, memulangkan rasa Adam itu kepada kosong, kepada Maharuang. Baru yang ada zahir batin Nur Muhammad, Ahmad.
Muhammad. Nah, jadi kita tahu itu perjalanan rohani kita itu terarah gitu loh. Kita tidak bingung, pusing sana sini. Kalau sudah menerima amalia seperti zikir dukto tadi ya, misal ya, amalia kematian itu dan sebagainya, mengetahui kematiannya diberitahukan oleh Allah Ta'ala. Nah, karena kalau sudah tidak ada titik itu, bunyi titik itu otomatis menghitung beberapa hari. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan juga 1 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun dan sebagainya. Pokoknya kalau sudah tidak ada itu tinggal menghitung. Sebentar lagi sudah meninggal, pasti. Jadi banyak pelaku-pelaku kita yang tahu hanya fokus kepada pencarian jati diri, pengenalan kepada Allah, tapi kita itu tidak tahu jalan pulang. Kemudian siapa yang jemput kita, siapa yang mau diikuti kalau pulang. Ya. Kemudian ada apa pada saat kematian itu, kemudian tanda-tandanya seperti apa, kemudian apanya, di mananya, bagaimana. Nah itu sebenarnya banyak pendapat, silakan saja, tapi ini penting juga. Jadi juga ilmunya Allah Ta'ala untuk kepulangan itu, siapa yang diikuti, seperti apa nantinya, itu para wali juga membahas itu, para sufi membahas itu. Jadi semua itu, ilmu itu pusatnya ada pada ilmu nukta itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi contoh juga banyak yang mengamalkan ilmu Nur Allah dengan Nur Muhammad. Akan tetapi kurang memahami tentang apa yang jemput dia ketika meninggal. Kemudian kapan dia meninggal, kapan dan sebagainya. Iya, kita tahu ilmu la haula wala quwwata illa billah. Tapi buktinya banyak di saudara-saudara kita yang mengamalkan ilmu Nur Allah, Nur Muhammad, entah itu mesra atau tidak hilang di dalam kubur atau sebelum. Nah, jadi Nur Allah dengan Nur Muhammad itu, ya, itu memanggil, itu Nur Allah supaya terselimuti dengan Nur Muhammad, sama dengan penyatuan ahad itu, sama. Akan tetapi di samping itu, ini juga penting untuk amalia kematian itu. Kalau kita salah ikut, nanti dicuri iblis. Nanti ikut sama iblis gentayangan sana kemari. Iblis juga mau mencuri nyawa kita itu, jiwa kita itu. Jangan sembarangan kita mau ikut orang, mau ikut guru kita yang berwujud gurunya, jangan. Kalau bisa jangan. Ikutlah kepada dirimu sendiri. Dirimu sendiri itu bukan kita. Tahu sendiri, dirimu sendiri yang tahu, mengetahui dirimu sendiri. Itu nanti. Jadi tidak kita dari luar kita ikuti, tapi dari dalam kita ikuti. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kita tidak akan bahas ini, cuma hari ini request daripada om saya, om kita request begitu. Padahal sebenarnya kita itu pribadi tidak pernah atau jarang menerima request, ataupun tidak kita terima karena banyaknya konsep-konsep yang kita telah ada di Sir, di Ilham. Tapi karena beliau ini sangat dekat dahulu dengan Al-Fakir, termasuk juga salah satu guru saya, jadi kita membuka request paman kita ini. Jadi tujuannya juga supaya kita ini saling mengingatkan bahwa setiap ilmu itu di atasnya ilmu ada lagi ilmu, di atas ilmu ada lagi ilmu. Maksudnya ketika kita dimiliki ilmu, dipahamkan Allah Ta'ala. Jadi tidak semua ilmu yang kita tahu orang lain tahu, dan tidak semua ilmunya orang lain miliki kita tahu. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Begitulah ilmu Allah yang maha luas. Nah, maka kemudian apa yang diterangkan mursyid jenengan semuanya jalankan, apa yang amalia itu semua jalankan. Karena kalau kita mengejar dengan nafsu itu semakin jauh, mengejar makom ini makom itu, makom karomah, kesaktian, tajrid, makom mau jadi wali, mau menjadi kekasih Allah, itu hijab. Niat untuk menjadi kekasih Allah dan sebagainya, makom ini itu hijab. Beribadah dengan banyak dengan nafsu sama saja. Berzikir dengan banyak, suluk dengan nafsu juga sama saja. Khalwat dengan nafsu sama saja. Kita yang merasa mengejar Allah, kita yang merasa, nah, padahal Allah Ta'ala sendiri yang berkeinginan untuk mengenalkan hambanya.
yaitu tajalli dirinya sendiri. Kemudian kita itu juga tidak bisa, oh saya ini harus seperti si A, marifatnya si A, marifatnya si B. Enggak, itu ada masing-masing jalannya. Seperti itu saudara-saudara. Jadi sehingga orang-orang yang telah ditancapkan ibarat huruf alif, ya, ditancapkan tidak akan mati, tidak akan bergeser, tidak akan kemana-mana, tidak akan patah imannya, keyakinannya, hakul basiro, tidak bingung-bingung lagi tentang suasana keadaan ini dan itu, huru hara ini itu, susah senang dilewati dan sebagainya. Seperti itu tujuannya, sampai ujung-ujungnya ala auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi sungguhnya kekasih Allah itu tidak bersedih dan tidak merasa takut dengan apapun, tidak mengerongkan kata orang apapun, karena sudah melebur dalam ketunggalan. Yang ada hanya ahad, yang ada hanya ahad. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu, saudara-saudaraku. Mohon maaf jika banyak sekali salah-salah kata atau yang tidak pantas. Mohon dimaafkan. Minta relanya, minta ridhonya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.